أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi seorang muslim maupun sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan apapun yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang baik, sebagai manusia yang berakal, tentu kita ingin hidup kita bahagia, penuh dengan kenikmatan, ketentraman dan kenyamanan. Keinginan untuk bisa hidup bahagia, penuh kenikmatan, hidup yang tentram, penuh dengan keamanan, itu adalah merupakan keinginan yang normal bagi setiap manusia. Nah, tentu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih agar kita hidup ini menjadi merasakan hidup yang penuh dengan kenikmatan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang tentram dan nyaman. Satu di antara caranya adalah mari kita berusaha untuk selalu mendidik hati kita menjadi hati yang qanaah. Qanaah dalam artian merasa puas, merasa cukup, merasa ridho dengan apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai hati yang qanaah, maka yang ada dalam dirinya adalah selalu husnudzon dengan Allah, karena yakin apapun yang dia terima merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka orang yang mempunyai hati yang qanaah, dia tidak akan pernah peduli dengan apa yang ada pada dirinya, berkecukupan atau tidak, punya harta atau tidak. Yang ada dalam dirinya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginya kebahagiaan tidak ditentukan oleh adanya dan banyaknya kekayaan. Karena dia selalu berprinsip pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal gina an kasratil arad, kata Rasulullah, walakinnal gina ginan nafsi. Muttafaqun alaih. Bukanlah kekayaan, bukanlah kaya itu ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi sebenar dan hakikatnya kaya itu adalah kaya jiwa. Hati kita merasa puas, hati kita merasa cukup dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa hikmahnya jika kita mempunyai sifat dan sikap serta hati yang qanaah dalam kehidupan ini? Yang pertama, tentu kita akan menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan an Abdullah bin al-As radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslim. Sungguh sangat beruntung orang yang telah mendapatkan hidayah masuk Islam dan ia diberikan rizki yang cukup, dan Allah memberikan karunia kepadanya sifat qanaah, menerima, merasa cukup
merasa puas dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, jika kita mempunyai sifat, sikap, dan perilaku yang qanaah, hidupnya akan selalu merasa tentram, hidupnya selalu merasa nyaman, hidupnya selalu merasa penuh dengan kenikmatan. Karena apa? Karena ia yakin bahwa dengan merasa bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah itu adalah bagian dalam hidupnya, dia tidak akan pernah merasa kekurangan. Karena dia yakin bahwa Allah telah mencukupi kehidupannya. Sebagaimana syair tanpa waton sering kita dengarkan, yang sering kita lantunkan setiap menjelang sholat, itu mengingatkan kita bahwa semua yang telah kita lakukan, semua yang ada pada diri kita hakikatnya merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini itu, maka hidupnya akan selalu merasa tenang. Uripe ayem rumungso aman, tunungi rasa tondo yen iman, sabar narimu najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Jadi merasa nyaman hidupnya. Kenapa? Karena imannya sangat kuat, keyakinannya sangat kuat akan qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi untuk apa merasa tidak puas? Untuk apa merasa ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya? Yang ketiga, merasa ridho, dengan selalu merasa ridho dengan pemberian Allah, maka hidupnya akan penuh dengan kenikmatan. Dalam syair disebutkan, wa in tarudha bil maqsu mistamuna ama, wa illam takun tarudha bihi ista fi hazan. Jika engkau ridho dengan pemberian Allah, istahmuna ama, maka hidupmu akan penuh dengan kenikmatan. Ketika kita ridho dengan pemberian Allah, apa yang terjadi? Yang ada adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah ngersuloh, kita tidak pernah menyalahkan siapapun, kita tidak pernah merasa iri dengan siapapun. Yang ada adalah rasa ridho dan selalu bersyukur kepada Allah dengan penuh harapan optimis bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah akan menjadi nikmat yang barokah, dan nikmat kita akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk itu agar hidup kita nikmat apapun keadaan kita, agar hidup kita penuh dengan ketentraman dan kenyamanan, mari didik diri kita menjadi orang yang qanaah, selalu menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah, seraya terus berusaha dan berikhtiar serta berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, diberikan kehidupan yang bahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunia baik, di akhirat baik, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kali lagi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, sehingga hidup kita penuh dengan kenikmatan, kenyamanan dan ketentraman, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.